Perang Rusia-Ukraina kini telah memasuki tahun kelima. Konflik yang dimulai pada 2022 ini berubah menjadi perang atrisi berkepanjangan. Perang yang tidak lagi ditentukan oleh kecepatan, tetapi oleh daya tahan, logistik, dan konsistensi tekanan di garis depan. Di wilayah timur dan selatan Ukraina, terutama di sektor Donetsk dan Zaporizhia, pertempuran masih berlangsung intens. Garis depan memang tidak berubah drastis dalam hitungan minggu, tetapi setiap kilometer yang diperebutkan memiliki nilai strategis yang besar. Desa-desa kecil, jalur logistik, dan posisi ketinggian kini menjadi fokus utama operasi militer kedua belah pihak. Rusia terus mempertahankan tekanan di beberapa sektor penting. Di sekitar kawasan industri dan jalur suplai utama, pasukan Rusia berupaya memperluas kendali secara bertahap. Pergerakan ini bukan dalam bentuk terobosan cepat seperti pada awal konflik, melainkan dorongan perlahan yang didukung artileri berat dan rotasi pasukan yang teratur. Sementara itu, Ukraina tetap mempertahankan garis pertahanan dengan sistem parit yang dalam, ladang ranjau, dan dukungan senjata presisi dari barat. Pertempuran kini lebih sering berupa duel artileri jarak jauh, serangan drone, dan infiltrasi infanteri dalam skala kecil. Salah satu ciri utama fase perang saat ini adalah dominasi artileri. Setiap hari, ribuan peluru ditembakkan ke arah lawan. Artileri menjadi tulang belakang operasi, menciptakan tekanan psikologis dan fisik yang luar biasa di medan tempur. Rusia, dengan cadangan amunisi besar dan kapasitas industri pertahanan yang masih aktif, terus memasok kebutuhan ini secara berkelanjutan. Logistik menjadi faktor penentu. Jalur kereta api dan konvoi truk militer memainkan peran vital dalam memastikan suplai amunisi, bahan bakar, dan peralatan mencapai garis depan. Tanpa suplai yang stabil, tekanan di medan tempur tidak bisa dipertahankan. Dalam hal ini, kemampuan Rusia menjaga alur logistik yang relatif konsisten menunjukkan bahwa konflik ini memang dipersiapkan sebagai perang jangka panjang. Selain artileri, drone menjadi senjata yang semakin menentukan. Baik Rusia maupun Ukraina memanfaatkan drone untuk pengintaian, koreksi tembakan artileri, hingga serangan langsung. Perang modern kini tidak hanya terjadi di darat, tetapi juga di udara, dalam bentuk pertempuran elektronik dan duel sistem tak berawak. Tank dan kendaraan lapis baja masih digunakan, tetapi dengan pola yang lebih hati-hati. Serangan frontal besar jarang terlihat tanpa dukungan tembakan intens dan perlindungan udara. Setiap pergerakan kendaraan kini diawasi oleh drone, membuat medan perang jauh lebih transparan dibandingkan konflik konvensional masa lalu. Di beberapa sektor seperti sekitar Pokrovsk dan Zaporizhia Timur, Rusia dilaporkan berhasil menambah kendali wilayah secara bertahap. Meskipun kemajuannya tidak spektakuler, pendekatan ini memperlihatkan strategi tekanan berkelanjutan. Dalam perang atrisi, konsistensi seringkali lebih penting daripada kecepatan. Namun perang ini bukan hanya soal militer. Dampak terhadap warga sipil masih sangat besar. Kota-kota di dekat garis depan mengalami kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, dan ancaman serangan udara. Banyak keluarga harus hidup dalam kondisi yang jauh dari normal, dengan ancaman yang tidak pernah benar-benar hilang. Di tingkat global, reaksi dunia tetap kompleks. Negara-negara barat terus memberikan dukungan militer dan ekonomi kepada Ukraina, serta mempertahankan sanksi terhadap Rusia. Pada saat yang sama, sejumlah negara lain memilih pendekatan yang lebih netral dan mendorong penyelesaian diplomatik. Upaya negosiasi memang terus dibicarakan, tetapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa pertempuran belum mereda. Tekanan militer dan kepentingan strategis kedua pihak masih sangat kuat. Dalam konteks ini, banyak analis menilai bahwa perang kemungkinan masih akan berlangsung selama kedua pihak merasa mampu mempertahankan operasi mereka.
Bagi Rusia, konflik ini menjadi ujian daya tahan nasional, baik secara militer, ekonomi maupun politik. Industri pertahanan terus berproduksi, pasukan terus dirotasi, dan suplai tetap mengalir ke garis depan. Ketahanan inilah yang membuat dinamika perang tetap stabil meskipun tekanan internasional terus berlangsung. Bagi Ukraina, dukungan internasional menjadi faktor kunci untuk mempertahankan posisi dan mencegah kemajuan lebih jauh. Kombinasi sistem pertahanan udara, artileri presisi, dan bantuan finansial membantu Kiev tetap bertahan dalam konflik yang sangat melelahkan. Perang Rusia-Ukraina kini bukan lagi perang kilat. Ini adalah perang ketahanan, perang industri, dan perang logistik. Setiap hari di garis depan adalah pertarungan antara suplai dan stamina, antara tekanan dan pertahanan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang mampu bertahan lebih lama? Apakah tekanan bertahap Rusia akan menghasilkan perubahan strategis yang signifikan? Ataukah pertahanan Ukraina dengan dukungan internasional yang berkelanjutan mampu menahan dan bahkan membalikkan situasi? Satu hal yang pasti, konflik ini telah mengubah lanskap keamanan Eropa dan geopolitik global. Dunia menyaksikan bagaimana perang modern berlangsung, bukan hanya dengan tank dan peluru, tetapi juga dengan drone, sanksi ekonomi, dan diplomasi internasional. Dan selama kedua pihak masih punya kemampuan dan kemauan untuk bertempur, garis depan itu akan tetap hidup, bergerak perlahan, tetapi menentukan masa depan rakawan. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.